Selamat siang Pak Ana. Nggih, selamat siang Bu Sari. Pripun Bu, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih, Lagi sibuk ya alhamdulillah. Pak? Nggih, mboten. Ndak, ini sedang apa tadi sedikit mengedit tulisan Bu. Untuk media belajar gitu, tapi ini sudah selesai. Pripun Bu Sari? Ini Pak mau ngobrol sebentar aja ya. Ada waktu toh Pak? Alhamdulillah ada teman ngobrol. Nggih, dengan senang hati Bu Sari. Dengan Eh, senang hati ya, sangat ada waktu untuk Bu Sari. Kira-kira ini yang mau diobrolkan tentang apa ini Bu Sari? ini loh Pak, mau ngobrol, mau curhat, mau sharing ya. Siapa tahu Pak Ana bisa menjadi teman curhat ya. Paling enggak saya bisa memperoleh inspirasi. Gini Pak, Siap. hari ini tuh saya tuh tadi tuh habis ngoreksi pekerjaan anak-anak. Nah, tadi habis ulangan saya koreksi, tapi kok ternyata hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Banyak anak-anak yang hasilnya di bawah KKM tidak tuntas. Padahal dilihat dari materinya tuh juga cukup gampang. Saya sudah berusaha untuk menerangkan sejelas-jelasnya, sudah saya kasih materi dalam bentuk PPT, dalam bentuk link buku, tapi kok ya tetap hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Ini bingung mau marah ya gimana nih, salahnya di mana gitu Pak Ana. Oh, jadi ini yang membuat Bu Sari ini sebenarnya tadi saya melihat Bu Sari kok agak muram begitu ya. Iya Ternyata Pak. Bu Sari ini sedang sebel ini. Sedang sebel mungkin nggih, marah begitu karena nilai biologi anak-anak Bu Sari ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Istilahnya begitu nggih Bu nggih. Tidak sesuai harapan. Padahal materinya menurut Bu Sari ini materi yang apa namanya ya, gampang begitu nggih. Taraf materinya tidak begitu sulit, tapi anak-anak tidak bisa mengerjakan dengan maksimal, nilainya di bawah KKM, kemudian padahal Bu Sari sudah istilahnya luar biasa dengan memberikan materi link buku dan PPT kan begitu nggih Bu Sari nggih? Iya, nggih Pak. Oh, nggih. Tapi ini Pak, nggih. Tidak hanya kali ini Pak, saya perhatikan tuh kok anak-anak tuh sekarang tuh kalau ulangan biologi itu kok hasilnya cenderung turun. Menonton dulu kok hasilnya kayaknya semakin kesini kok semakin kurang memuaskan. Jadi nggak cuma kali ini Pak Ana. Jadi saya bingungnya mungkin saat ini tuh kenapa gitu loh. Jadi nggak cuma ulangan hari ini Pak. Jadi kemarin-kemarin juga hasilnya kurang memuaskan. Nggih, siap. Berarti intinya bahwa ulangan biologi Bu Sari merasakan turun dan ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu nggih. Nah, kira-kira nih Bu, tujuan obrolan kita di siang hari ini apa ini? Apa yang ingin dicapai oleh Bu Sari atau mungkin bisa dikatakan definisi tujuan akhir dari obrolan kita seperti apa? Monggo. Saya tuh kan paling nggak ngobrolnya tuh milih Pak Ana kenapa toh paling nggak karakteristik mapel kita tuh kan hampir sama nggih Pak nggih. Siapa tahu dengan ngobrol gini nanti kita saya bisa memperoleh sedikit gambaran, bisa berbagi. Terus jadi tujuannya itu saya itu kepingin membantu murid-murid saya biar hasil ulangan biologinya itu tidak mengecewakan, hasilnya nilai ulangan biologinya itu bisa memuaskan, ya minimal tidak remedi lah, remedi masuk sampai kali-kali gitu loh. Jadi saya pengen membantu caranya gimana gitu Pak. Oke, berarti sudah saya tangkap bahwa tujuan obrolan kita Bu Sari ingin ada perbaikan hasil ulangan begitu ya, yang nanti didapatkan oleh anak gitu. Jadi targetnya Bu Sari pengen di atas KKM begitu nggih? Betul nggih Bu Sari? Ya. Ya, oke. Nah,
Kira-kira Bu, kalau di skala ya Bu ya, skala 1 sampai 10 begitu nggih. Coba mungkin Bu Sari bisa ceritakan ini, kira-kira anak-anak yang ada di kelas Bu Sari itu di rentang angka berapa berkaitan dengan mungkin, minat belajarnya, dengan terhadap biologi atau mungkin, istilahnya atmosfer kelas juga mungkin bagaimana, atau mungkin bisa juga ketertarikan mereka seperti apa gitu. Mungkin Bu Sari bisa ceritakan? Hmm, Gini Pak, kalau misalnya kita bikin skala Iya. G1 sampai 10 ya Pak ya, dengan melihat kondisi anak-anak di kelas saya itu mungkin dilihat dari minat dan mungkin dilihat dari gaya belajarnya itu, sehingga mempengaruhi proses hasil ulangan mereka itu kayaknya kok ketoke nganu ya Pak ya, berada di angka 5, 6 gitu ya Pak ya. 5, 6 Beragam Pak, yang jelas beragam karena emang minat mereka tuh kan beragam gitu ya. Mungkin ada yang benar-benar nggak suka biologi, mungkin benar-benar mereka nggak suka membaca. Jadi kan itu yang menyebabkan ketika ulangan pun hasilnya bermacam-macam. Jadi kayaknya di angka 5 ya Pak Ana. Oke, siap. Berarti Bu Sari menyimpulkan nih ya, dengan identifikasi dan pengamatan menyimpulkan bahwa minat maupun atmosfer kelas begitu ya yang mendukung pembelajaran biologi itu di angka 5. Nah, angka 5 ini kan tengah-tengah ya Bu ya rentangnya ya, gitu ya. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, mungkin saya boleh tahu Bu, kira-kira menurut Bu Sari ini kelebihan dulu Bu dari anak-anak di kelas Bu Sari itu seperti apa? Kelebihan gini, kelebihan murid-murid saya itu gini Pak, ada sih beberapa anak itu yang benar-benar minat sama biologi Pak. Maka ada yang minat dan malah ada yang ikut lomba biologi, ada yang ikut olimpiade biologi. Jadi mereka itu kadang tidak disuruh baca pun sudah baca dan hasil ulangannya juga bagus. Yes, ya. Tapi ketika kalau ada juga anak-anak yang kalau kekurangannya itu tadi ada beberapa anak yang tidak suka membaca. Ya mungkin itu karena memang dia mungkin ya dari gaya belajarnya dia nggak suka membaca gitu. Saya belum tahu persis. Saya pernah sih berusaha untuk memetakan kebutuhan belajar anak itu dari sisi minatnya gitu, tapi kok hanya sekilas. Kemudian dari sisi profil belajarnya juga hanya sekilas gerambiang gitu ya, tidak secara detail. Mungkin nanti kalau saya bisa membuat pemetaan kebutuhan siswanya itu lebih detail, mungkin saya bisa mendeteksi anak ini tuh minatnya di mana, gaya belajarnya bagaimana, mungkin dari situ sedikit memperoleh gambaran ya Pak Ana ya. Iya. Itu ya, Pak Bu. Ya. Oke, betul sekali. Jadi Bu Sari sudah mengidentifikasi ya bahwa kelebihan anak Bu Sari seperti ini. Tadi ada yang mau belajar dengan sendirinya karena memang sudah ada ketertarikan dan minat, ada yang memang masih ya kurang berminat gitu ya, masih malas untuk belajar, untuk membaca. Dan Bu Sari juga sudah memetakan gitu ya, profil belajar anak gitu. Tapi masih gerambiang Pak. Masih gerambiang ya, oke, masih memetakan. Gitu. Ya, masih siap. Kalau harapan, kira-kira nanti tujuan akhir Bu Sari setelah adanya kegiatan ini, Bu Sari harapannya di angka berapa? Kalau 10 saya nggak berani Pak, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kalau 10 ya mungkin hanya di angka-angka 7, 8 gitu Pak. Ya, 8 berani Bu? 8 saya usahakan. Semoga bisa. Bu Sari punya agenda besar untuk meningkatkan ya nilai pemahaman dan minat anak terhadap pelajaran biologi Bu Sari di angka 8. Oke. Kira-kira
apa yang bisa Ibu Sari lakukan begitu ya untuk mengembangkan dari apa yang tadi juga sudah dilakukan begitu biar lebih efektif, kira-kira Bu Sari punya pemikiran seperti apa? Untuk bisa lebih efektif ya, mungkin menindaklanjuti dari apa yang saya sudah lakukan selama ini ya Pak. Tadi kan sudah membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat dan gaya belajar. Tapi kan selama ini saya melakukannya kan hanya dengan lisan ya. Tidak kadang tidak semua murid itu terakomodir ya. Kadang yang kita misalnya ada anak sing kita nggak mau baca hanya ditanya, tapi yang sedang-sedang saja nggak ditanya, tapi kan belum tahu detail. Ya saya mencoba untuk memperbaiki itu mungkin dengan membuat angket ya, angket yang berisi tentang minat dan gaya belajar murid. Ya, kemudian dari hasil angket itu nanti bisa saya analisis sehingga saya bisa memperoleh gambaran anak si A, B, C, D itu nanti profil belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Jadi itu nanti untuk tindak lanjut saya harus ngapain mereka gitu Pak. Oh, berarti Bu Sari sudah luar biasa ini, sudah ada gambaran rencana aksi gitu ya untuk pemetaan minat dengan membuat angket yang nanti akan lebih terstruktur begitu nggih Bu Sari untuk disampaikan ke anak-anak gitu ya, sehingga Bu Sari mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dari profil belajar mereka kan gitu nggih. Kira-kira ada lagi nggak Bu Sari? Karena tadi sepertinya Bu Sari juga menyampaikan bahwa anak kurang minat dalam ini ya, membaca gitu ya. Ya benar Pak, tadi gini Pak, selain minat itu setelah saya lihat ya Pak ya, mungkin saya kan sudah berusaha untuk mengajar ya dengan berbagai metode, kadang saya ajak nyanyi, kadang saya ajak main kartu, tapi kok ya tetap hasilnya seperti tidak maksimal. Setelah saya kadang saya amati, begitu saya habis gitu, nanti saya suruh mengerjakan, misalnya saya suruh diskusi dengan membaca buku, mereka nggak mau baca buku Pak. Jadi atau mungkin saya ini yang membuat mereka itu hasilnya tidak maksimal, karena kan belajar biologi itu kan materinya dengan materi yang begitu banyak kata-kata asing, kalau tidak rajin dibaca memang susah dipahami. Jadi kayaknya dari sisi literasinya itu kurang tuh anak tuh, jadi kalau disuruh baca masih agak susah. Dari situ. Nah, ketika Ibu Sari sudah tahu bahwa literasi tadi yang menjadi masalah, kira-kira ada rencana ke depan nggak untuk dalam rangka penguatan gitu literasi ke anak? Kalau dari sisi literasinya mungkin selama ini kan berdasarkan pengalaman itu anak itu ada kesusahan cari literatur biologi ya, karena literatur biologi itu kan banyak, bukunya macam-macam, akhirnya mereka bingung mau nyari buku yang mana ya. Mungkin akan saya buatkan seperti diktat itu mungkin Pak ya. Diktat itu merupakan ringkesan mungkin dari beberapa literatur, saya ringkeskan sesuai dengan lapusnya sehingga lebih ringkas, nanti dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik sehingga anak itu tertarik, berminat untuk membacanya. Itu mungkin Pak Ana. Wah, luar biasa Bu, ini ide yang bagus, berarti ada 2 ide yang brilian ya, yang sudah didapatkan Bu Sari ini. Iya, ini sudah tadi membuat angket agar lebih terkondisi dalam mengetahui minat belajar, kemudian yang kedua membuat diktat yang menarik. Nah, ini menarik sekali lah. Kira-kira jangka waktunya mau berapa ini Bu untuk merealisasikan itu? Waduh, kalau jangka kalau angket saya punya target seminggu Pak. Seminggu, insya Allah seminggu bisa angket. Bisa. Angket untuk mengetahui, memetakan minat dan profil belajar punya 1 minggu Pak. Siap, berarti Bu Sari 1 minggu sudah siap angket yang nanti akan diberikan kepada anak agar
profil gaya belajar kebutuhan anak itu bisa Bu Sari dapatkan gitu ya, sehingga dalam memberikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau yang kedua Bu tadi yang Bu Sari ingin membuat diktat yang menarik itu kira-kira berapa minggu itu? Kalau membuat diktat itu agak memakan waktu ya Pak. Kayaknya kalau 1 minggu nggak bisa, sebulan Pak, sebulan. Oke, siap, sebulan ya berarti ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Sari dalam membuat diktat seperti itu? Siapa yang kira-kira bisa Ibu Sari mintai bantuan gitu? Kalau membuat diktat, saya butuh nanti bertanya, minta pendapat teman-teman rekan satu MTMP biologi ya, mengenai materi-materi yang sekiranya diperlukan di dalam suatu pembelajaran biologi. Jadi nanti bisa sharing, bisa minta pendapat pada teman-teman satu mapel. Kemudian nanti untuk memberi gambar-gambar yang menarik mungkin bisa minta tolong ke guru IT. Gitu Pak. Karena terus terang saya IT-nya nggak bagus Pak Ana. Siap. Berarti Bu Sari sudah ada ide yang luar biasa, yang menarik untuk bisa diterapkan agar pembelajaran biologi di kelas Bu Sari bisa lebih efektif dengan harapan tadi nilai anak-anak bisa semakin bagus tuh. Luar biasa ini. Saya rasa waktunya sudah habis nih Bu Sari. Saya sepertinya nanti harus menjemput anak dulu. Kira-kira nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi gitu Bu Sari untuk mengetahui kira tindak lanjut atau perkembangan dari aksi Bu Sari seperti apa gitu. Mungkin menarik ini untuk kita obrolkan ini. Oh iya, siap Pak. Oke, siap. Ya, siap. Nanti kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap gitu. Oke Bu Sari, berarti saya mau melanjutkan aktivitas untuk ini menjemput anak dulu nih. Oh, makasih loh Pak Ana. Dan maaf jika mengganggu. Tidak apa-apa. Luar biasa, senang hati. Udah Bu, berarti ini refleksi Bu Sari. Silakan Bu Sari bisa sampaikan ke saya masukan untuk saya sebagai coach di agenda pertama praktek ini, silahkan. Berarti saya mengomentari Pak Ana sebagai coach ya? Iya. Sebagai coach Pak Ana sudah bisa membantu saya. Saya jadi merasa terbantu dengan obrolan tadi. Yang tadinya saya merasa bingung mau ngapain dengan anak-anak, dengan murid-murid saya yang kondisinya ulangannya seperti itu. Ya sekarang dengan coaching yang kita lakukan ini tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Ana yang membantu saya untuk bisa mencari solusi, sekarang saya sudah merasa sedikit lega karena baru rencana aksi ya Pak tadi. Sedikit lega, plong ya, gitu Pak Ana. Dan suasananya dan mungkin ada lagi Bu. Suasananya juga sudah enak ya, seperti ngobrol sama saudara, sama teman sih Pak, sama nggak canggung, ada keterbukaan. Pak Ana yang ngasih pertanyaan juga bisa menuntun saya untuk mencari solusi yang bagus. Kalau Tirtanya tadi saya sudah urut atau bagaimana Bu? Kurang, Pak. Kayaknya ada yang kurang nih. Tadi kalau menurut saya dari umpan baik dari saya itu, Pak Ana itu tadi selesai, kayaknya belum tadi tuh dari Tirtanya tujuannya sudah ya, tujuannya sudah, identifikasinya juga sudah, rencana aksinya sudah, tadi sudah jenengan tanya. Kemudian tentang tanggung jawab tadi yang 1 minggu tadi ya. 1 minggu teman-teman siapa yang terlibat juga sudah ditanyakan. Cuma kayaknya terakhir itu tadi ada yang kurang di mana ya Pak? Aku lali ya. Tadi berhenti belum
Tapi sudah deh Pak, tindak lanjutnya tadi kan kita besok ngobrol lagi ya. Nah, nggih. Berarti Ya. data saya sudah lengkap ini. Sip, dah. Ya, nggih. Ada lagi mungkin Bu Sari? Sudah Pak. Sudah nggih. Kira-kira setelah saya membantu dengan coaching tadi, ya kira-kira mungkin bisa diulang secara lebih lengkap. Kira-kira perasaan Bu Sari seperti apa? 1 menit mungkin Bu bisa Yang jawab. saya rasakan tadi, yang tadinya saya merasa bingung, merasa kebingungan dalam menghadapi murid saya, sekarang merasa apa yang saya rasakan itu menjadi lega, menjadi plong, sudah dapat solusi meskipun belum dilaksanakan. Yeah. Gitu Pak.